Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Alfian Al-Ghazali. Yup, di konten kali ini saya bakalan nggak membahas tentang otomotif dulu guys. Soalnya banyak teman-teman saya pecinta, khususnya subscriber saya sudah tunggu-tunggu konten ini tentang anxiety lagi. Kita bakalan membahas. Jadi ini konten ketiga saya tentang membahas tentang anxiety. Sebenarnya kemarin iseng-iseng doang dari konten yang pertama sama kedua, ternyata antusiasnya teman-teman dari pengidap anxiety cukup banyak. Akhirnya di konten ketiga ini saya bakalan membahas lagi tentang anxiety. Sebelum kita lanjutkan tentang anxiety, ada baiknya teman-teman yang baru lihat channel saya, jangan lupa share, like, and subscribe. Kita lanjut lagi tentang pembahasan tentang anxiety malam ini. Anxiety lagi. Banyaknya permintaan, akhirnya saya buat konten ketiga. Awalnya sih dari konten pertama sampai konten kedua itu iseng-iseng aja membahas tentang apa sih yang saya rasa kemarin waktu anxiety dan trik-trik apa saja sih yang saya lakuin buat bisa keluar dari anxiety ini. Di konten vlog kali ini saya bakalan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan teman yang ada di kolom komentar subscriber saya di konten saya tentang anxiety. Pertama yang saya bahas tentang keliengan. Kalau saya tadi searching bahasa keliengan sama dengan seperti pusing-pusing dan mau pingsan. Jadi gejala ini pada umumnya sampai hari ini saya masih ngerasain yang namanya pusing. Sampai kadang-kadang saya masih ngerasain hampir pingsan, hampir kadang-kadang kayak lost gitu, kayak udah pingsan nih, tapi tiba-tiba langsung sadar lagi. Itu hampir semua penderita anxiety pernah ngerasain juga waktu saya riset-riset juga, waktu cari tahu tentang apa sih sensasi apa sih yang saya pelajari tentang anxiety ini. Jadi pada dasarnya pusing-pusing dan seperti orang yang mau pingsan itu udah umum untuk kita untuk kita pengidap anxiety, udah umum, udah lumrah. Hampir gejala-gejala yang seperti begitu memang udah di samping kita. Maksudnya dalam artian kita harus berdampingan dengan rasa yang seperti begitu. Terus itu yang pertama, jawaban yang saya rasain. Jadi itu emang iya, saya juga rasain sampai hari ini. Terus yang kedua, saya bakalan cerita tentang gejala-gejala. Terus yang kedua yang pernah saya ngalamin itu, kalau sesak udah pasti. Kadang-kadang sesak datang juga. Masih sampai hari ini saya kadang-kadang rasain sesak. Tapi durasinya itu sudah berkurang waktu di awal-awal. Jadi ini tahun kedua saya melewati masa-masa anxiety. Jadi awal-awal anxiety itu ada di konten vlog pertama saya tentang membahas tentang anxiety. Kenapa saya bisa kena, kenapa saya bisa seperti sampai sekarang ini, bisa berinteraksi lagi sama orang-orang, ya itu guys. Terus di konten ini sendiri, kemarin saya sempat ada job kerjaan di Jayapura. Jadi Jayapura Makassar itu jaraknya sekitar 4 jaman. Jadi sebelum berangkat kemarin Makassar Jayapura itu sempat kepikiran ya, kembali lagi tentang pola pikir saya tentang anxiety. Yang rasa was-was banget. Ini kalau saya naik pesawat nih tiba-tiba jatuh, gimana nih keluarga saya nih? Gimana nih gini-gini. Jadi muncul lagi yang awal-awal yang saya kena anxiety, muncul lagi di pola pikir saya. Jadi ketakutan-ketakutan yang hal-hal yang ketakutan yang tidak sebenarnya harus kita pikir kembali lagi pada saat itu. Jadi kebanyakan orang anxiety itu takut dengan ketinggian. Itu yang paling pertama. Cuman saya tekanin sama diri saya, kalau saya nggak bisa manage tubuh saya, kalau saya nggak bisa keluar dari zona ini, saya nggak bakalan bisa sembuh, saya nggak bakalan bisa lawan. Jadi akhirnya kemarin itu saya lawan rasa cemas itu, rasa takut itu buat ngilangin mindset pola pikir yang ada di kepala saya.
hilangin, akhirnya enjoy, alhamdulillah pulang balik Makassar Jayapura, Jayapura Makassar aman-aman aja. Jadi jarak yang setempuh itu kurang lebih 3 sampai 4 jam, guys. Kemarin benar-benar di tengah perjalanan saya sempat ya ampun, sempat kambuh juga, maksudnya sesaknya datang juga tapi durasinya udah kecil banget. Jadi orang-orang anxiety itu pada umumnya kecemasan itu hal-hal yang dulunya kita sebelum kena itu udah, saya ini paling berani nih. Nah, ketika kena anxiety, biasanya yang saya dapat juga di tubuh saya dan teman-teman yang sebelum sesama pengidap anxiety ini, ternyata hampir hampir eh, sama yang dirasain, guys. Jadi hampir sama yang dirasain, kecemasan, terus hal-hal yang dulunya dia anggap berani akhirnya pas kena penyakit ini eh, takut. Nah, seperti gitu, guys. Tapi saya beraniin, terus kenapa saya beraniin ya itu mungkin salah satu yang proses penyembuhan saya ada di titik ini sudah bisa seperti dulu lagi meskipun nggak 100% karena masih ada hal-hal kecil yang seperti saya pusing, linglung, kadang-kadang mau pingsan. Itu yang paling mendasar sih, guys. Tapi dari overall dari tubuh saya waktu check up masih normal seperti awal saya ngidap. Jadi alhamdulillah hikmahnya dari penyakit ini saya lebih sayangi diri saya. Kenapa saya bilang sayangi diri saya? Jadi saya hampir tiap bulan itu check up tentang kondisi tubuh saya seperti gimana. Alhamdulillah itu dari hikmahnya. Terus hikmah yang kedua itu bisa lebih dekat dengan Tuhan yang pastinya. Kenapa dekat dengan Tuhan? Karena anxiety itu paling dekat selalu kita kepikiran tentang mati. Nah, ketika pikiran kita tentang mati, otomatis kita rajin ibadah buat bekal nanti di hari akhirat. Gitu. Terus saya bahas lagi tentang pertanyaan kedua, teman-teman yang kedua. Ada juga teman kedua yang di komentar saya itu ngerasain sesak. Di konten yang pertama dan kedua itu saya sudah sering jelasin, guys. Jadi saya sering jelasin tentang sesak. Sesak itu sebenarnya dominan di awal-awal yang kita rasain. Makanya teman-teman pengidap anxiety itu di awal kadang-kadang sesaknya minta ampun. Di awal-awal itu sudah lumrah, guys. Jadi kuatin diri lu aja. Jadi bukan cuman teman-teman aja yang ngerasain bilang sesak itu, ini sesaknya seperti saya ini gini. Nah, itu bukan, guys. Jadi semua ngerasain yang harus begitu. Makanya saya bilang anxiety ini 1001 sensasi, benar, guys. Jadi semua saya ulangin lagi. Jadi di konten kedua saya itu tentang anxiety ini saya sudah jelasin bilang hampir 1001 macam sensasi yang ada di tubuh kita ini kita ngerasain di penyakit ini. Jadi teman-teman mudah-mudahan cukup di kita aja yang ngerasain anxiety ini. Pol betul-betul nggak nyaman banget seperti seperti orang pada umumnya. Kenapa? Soalnya kita ngeluh juga sesak apa segala macam, giliran diperiksa normal-normal aja. Terus kadang-kadang jantung kita berdebar lebih itu dikira jantungan. Terus punggung belakang nih nyeri nih. Kadang-kadang kita bilang kolesterol, tinggi darah apa segala macam, hipertensi apa segala macam. Ternyata kita normal-normal aja, guys. Yang bikin gak normal ini kita pikiran kita. Terlalu banyak hal-hal negatif nih, gue ulangin nih. Jadi anxiety ini kebanyakan kalau saya pelajarin kebanyakan pola-pola pikir kita yang benar-benar salah tentang penyakit ini. Jadi di awal-awal itu saya menganggap ini sesaknya dari mana nih? Dari penyakit kagak. Ternyata orang-orang yang dominan berpikir lebih, orang-orang yang berpikir lebih di kepalanya apalagi tentang hal-hal negatif itu mempercepat, guys. Ternyata itu mempercepat orang itu terkena dengan anxiety. Jadi teman-teman yang sempat nonton konten ini, gue saranin ketika teman-teman udah kepikiran tentang mati, terus udah mulai gejala sesak apa, baiknya periksain dulu. Kalau memang hal teman-teman rasain normal aja tubuhnya, ya nonton terus konten ini. Mudah-mudahan sangat membantu, mensupport teman-teman buat jauh lebih semangat kita hadapi. Mudah-mudahan juga saya masih diberi waktu dan kesempatan buat konten-konten selanjutnya di konten ini.
khususnya anxiety. Jadi sebenarnya konten saya ulangi lagi guys, sebenarnya saya YouTuber yang tidak konsen ke anxiety ini, cuman ternyata respon teman-teman di konten vlog saya yang pertama luar biasa banget. Saya nggak nyangka bakalan sebegitu hebatnya tentang anxiety ini. Ternyata banyak banget orang di luar sana tentang anxiety. Pada intinya yang saya ulangi lagi nih di konten kali ini, jadi teman-teman kalau di awal teman-teman kena anxiety tetap berinteraksi sama orang yang sekitar aja dulu. Orang sekitar itu di mana ya mungkin satu rumah, ibu, bapak, saudara, cukup itu aja dulu, orang rumah. Jadi next nanti mungkin di bulan kedua mulai berinteraksi sama orang luar. Meskipun kadang-kadang durasi sesaknya itu makin meningkat, meskipun. Tapi ingat guys, anxiety sampai hari ini saya belum pernah lihat orang pingsan karena anxiety. Itu yang paling pertama. Kalau orang yang sesak dibantu alat pernapasan mungkin ada beberapa. Cuman saya alhamdulillah salah satu orang yang sampai hari ini belum pernah sentuh dengan obat-obatan kimia yang ada di rumah sakit, baik itu bantuan pernapasan maupun obat yang dikonsumsi. Jadi sebisa mungkin saya buat doktrin, yakinin ke diri saya juga, bilang ini harus saya lawan nih, harus saya bangkit, harus betul-betul saya bisa lewatin ini. Dan kalau bisa teman-teman perbanyak sharing, perbanyak nonton konten-konten seperti ini, perbanyak masuk di grup-grup, mungkin grup-grup anxiety. Saya rasa banyak di Facebook juga ada, Facebook, grup WhatsApp, Instagram. Saya rasa di dunia ini banyak guys. Ternyata 25% penduduk populasi di dunia ini banyak orang yang terkena anxiety, dan dampaknya yang makin parah itu dia nggak kenal tentang penyakitnya ini. Akhirnya zat-zat kimia yang masuk di tubuhnya itu memperparah kondisinya. Jadi teman-teman dulu check up dulu, cari tahu dulu. Kalau memang sudah benar ke psikiater, cerita tentang gini, baru perbanyak hal-hal konten positif buat teman-teman. Karena yaitu anxiety itu kebanyakan hal-hal negatif ada di kepala kita. Terus pertanyaan ketiga saya jawab ada lagi di konten kolom komentar saya tentang anxiety. Jadi dia itu kemarin dia bertanya tentang, kok bang saya sakitnya nyerinya di punggung, kadang-kadang di perut sebelah kanan, itu bukan ginjal ya, gini. Kalau saya pertama saya bukan dokter nih pertama. Terus kedua saya bukan psikiater. Cuman alhamdulillahnya saya pengidap anxiety. Jadi kembali lagi kalau memang hasil check up-nya normal apa segala macam, ya itu salah satu bagian dari yang tadi saya bilang 1001 sensasi. Jadi teman-teman nikmatin aja, nanti bakalan berujung, dan mudah-mudahan penyakit ini nggak bakalan kembali lagi ke teman-teman rasain. Karena mudah-mudahan saya berdoa, mudah-mudahan cukup kita aja yang rasain, karena kita mau cerita juga ke saudara yang apa dirasain malah kita kadang-kadang diketawain. Hal-hal yang menurut kita yang kita rasain gak enak banget. Kadang-kadang orang bilang, tubuh lu sehat, tapi kok seperti begini, seperti tidak sesuai yang apa yang kita pikirin. Terus yang mengeluh kita juga nggak sesuai apa yang kita mengeluh ke family atau lain-lain. Lupa satu pesan saya terakhir ini di sebelum penutup konten ini. Teman-teman anxiety itu gampang banget marah. Jadi teman-teman sebisa mungkin berinteraksi sama orang yang di keluarganya, kasih paham dia. Bilang ini penyakit memang gampang emosian, pure hal gampang banget emosian. Jadi teman-teman baiknya sharing. Jadi ketika teman-teman lagi marah, kondisi emosionalnya lagi tidak stabil, ada baiknya orang rumah sudah tahu bahwasanya mungkin anxiety-nya lagi kambuh. Karena orang anxiety itu gampang tersinggung guys, gampang banget tersinggung di awal-awal itu. Jadi emosional itu naik turun, kadang naik kadang turun. Tapi tetap semangat aja, lebih perbanyak sharing ke teman-teman, lebih perbanyak sharing ke keluarga, biar itu secara tidak langsung
membantu penyembuhan dari teman-teman. Mungkin di konten kali ini sekian dulu yang saya bahas tentang anxiety. Mungkin kalau memang masih berlanjut, teman-teman masih minta buat saya lanjut cerita tentang kisah saya tentang anxiety, komentar aja di kolom YouTube saya. Saya bakalan membahas lagi tentang anxiety di vol 4. Apa-apa saja lagi yang saya rasain, apa-apa aja yang bakalan kita cerita tentang, kita kupas tentang teman-teman, sensasi apa teman-teman yang ngerasain. Oke, kalau memang ada salah-salah kata, itu datangnya dari saya karena kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.